Baik, terima kasih Bu Leni. Selamat siang menjelang sore Pak Ansori. Bu Sni, apakah suara saya terdengar? Dengan jelas Terdengar. Bapak. Iya, oke, memastikan saja. Baik, terima kasih. Saya akan tampil pertama kali. Nanti mohon dikomentari setelah berakhir. Baik, saya akan mulai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Selamat pagi, Bapak. Pak. Iya, wah, semangat sekali ya kalian hari ini ya. Sudah pada sarapan pasti ini ya. Sudah, Sudah dong, Pak. Pak. Iya, semuanya pasti dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Syukurlah kalau pada sehat kita bisa bertemu kembali di kelas dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Leni sebagai ketua kelas dipimpin doanya. Iya, Pak. Selesai, Pak. Iya, terima kasih Leni sudah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar ini dari awal, pertengahan, dan sampai berakhirnya nanti dengan lancar. Amin. Baik, Amin. Amin. ya anak-anak, Amin. apakah hari ini ada yang tidak hadir ya? Semuanya Hadir hadir semua, ya? Pak. Hadir Hadir semua, semua, Pak. syukurlah semuanya hadir, semuanya dalam keadaan sehat. Oke, berarti semuanya sudah dalam kondisi siap untuk belajar hari ini ya. Baik, anak-anak, hari ini Pak Yudi akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, kemudian indikator dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tolong diperhatikan paparan dari Pak Yudi yang akan Pak Yudi sampaikan melalui PowerPoint ini. Apakah sudah terlihat anak-anak? Terlihat, Sudah Pak. tampil, Pak. Ya, oke. Kita akan belajar tentang teks berita nanti. Seperti apa bentuknya, seperti apa kegiatannya, silakan diikuti dengan serius. Kita lihat kompetensi dasarnya dulu. Ada dua kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kalian dengar ataupun yang kalian baca. Kemudian, kalian setelah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, nanti kalian harus juga bisa menyimpulkan isi dari berita yang kalian baca atau kalian dengarkan tersebut. Dari kompetensi dasar ini diturunkan menjadi indikator. Terdapat beberapa indikator. Yang pertama, nanti kalian kegiatannya adalah mengidentifikasi teks berita. Mengidentifikasi dengan tujuan untuk apa? Menemukan ciri-ciri yang membedakan dengan teks yang lain. Yang kedua, kalian nanti diminta untuk menganalisis unsur-unsur berita. Bahwa berita itu dibangun berdasarkan unsur-unsurnya. Apa saja itu? Nah, nanti akan kita pelajari. Dan yang ketiga, setelah menganalisis dan menemukan unsur-unsur berita, nanti kalian harus menyimpulkan isi berita. Itu indikatornya. Kemudian, goals-nya apa? Tujuannya apa? Dalam pembelajaran dengan menggunakan teks berita ini, kalian nanti harus bisa dengan tepat mengidentifikasi atau menemukan ciri-ciri teks berita, sehingga nanti kalian bisa membedakan antara teks berita dengan teks yang lain. Yang berikutnya, yang kedua, dengan mempelajari materi teks berita, nanti kalian harus bisa menganalisis unsur-unsur teks berita dengan benar. Ingat ya, dengan benar. Berarti nanti kalau belum bisa menganalisis unsur-unsur teks berita dengan benar, harus ada pembelajaran remediasi. Yang ketiga, setelah kalian nanti bisa menemukan menganalisis unsur-unsur teks berita, kalian harus bisa membuat kesimpulannya. Kesimpulan dari teks berita atau dari berita yang kalian baca atau kalian dengarkan. Anak-anak, 3 tujuan pembelajaran ini harus kalian kuasai dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Ya, jadi nanti kalian harus bisa menguasai ketiga-tiganya tujuan pembelajaran ini. Baik, sekarang Pak Yudi akan menayangkan sebuah berita.
Apakah itu nanti berita atau bukan? Silahkan nanti disimak, silahkan dianalisis, kemudian nanti akan saya atur sesi tanya jawabnya. Silahkan diperhatikan. Apakah sudah nampak anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ada, Pak. Baik. Ya, kita simak. Informasi lain pemirsa, tenda hajatan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ambruk setelah diterjang angin kencang pada Sabtu sore. Kencangnya angin bahkan membuat atap rumah warga berterbangan hingga menimpa satu mobil yang melintas. Allahu Akbar. Seperti inilah pemirsa suasana saat angin kencang menerjang Kampung Kukun, Desa Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu sore. Bahkan angin kencang membuat tenda hajatan pesta pernikahan warga rusak parah. Kejadian ini sontak membuat tamu undangan panik dan berlarian untuk menyelamatkan diri. Selain memporak-porandakan tenda pernikahan, angin kencang juga merusak sejumlah rumah warga. Atap rumah warga berterbangan hingga menimpa satu mobil milik warga yang tengah melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun tercatat satu rumah rusak berat dan 6 lainnya rusak ringan pada bagian atap. Baik, anak-anak, kalian sudah menyaksikan tayangan video tadi ya. Kira-kira video yang barusan kalian lihat tadi itu isinya apa ya? Apa kira-kira? Ada yang berani menjawab? Tentang itu Pak, apa ya? Tentang apa teman-teman tadi tuh? Berita fenomena alam. Oh iya, fenomena alam. Fenomena alam. Kencang yang menimpa tenda Betul. hajatan. Iya, benar sekali. Berkaitan dengan fenomena alam. Fenomena alam itu ketika tidak sampai ke kita peristiwanya, berarti itu tidak menjadi berita ya. Karena sampai ke kita menggunakan media. Tadi medianya apa kira-kira? Medianya televisi Pak, YouTube. Oh iya, YouTube itu iya. ya, Pak. YouTube. Elektronik Iya, Pak ya. televisi Iya. atau dari YouTube. Ya, kalian sangat familiar ya kalau dengan YouTube ya. Pastinya Iya, di rumah Pak. kalau nonton YouTube susah diatur ini, anak-anak ini. Betul. Semoga tidak kayak gitu ya, kalau menggunakan Pak. YouTube untuk pembelajaran saja. Ya, tadi adalah tayangan fenomena alam yang terjadi di mana tadi, ayo? Di Cianjur, Di Pak. Bekasi, Di Bekasi. Planet, Pak. Iya, yang terjadinya di Kabupaten Bekasi, persisnya di daerah Karawang ya. Kalau yang di Cianjur apa, ayo Budi, ayo tadi yang memperhatikan ini. Salah gempa berarti, bumi, Pak. Ya, yang di Cianjur barusan terjadi adalah gempa Gempa bumi ya. Gempa bumi. Iya, kalau yang Pak Yudi tayangkan tadi adalah peristiwa alam yang terjadi di Bekasi, yaitu hujan disertai dengan angin yang ngapain tadi? Dalam gambar tadi kalian melihat apa saja kira-kira? Tendanya jatuh, Pak. Kena Apa yang angin. terjadi Pak? Iya, berarti fenomena alam itu menyebabkan rusaknya tenda untuk hajatan warga ya. Tadi kalian sudah menemukan informasinya berkaitan dengan wah terjadinya di Bekasi, menyebabkan ini, penyebabnya itu. Iya. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang teks berita ya, seperti yang sudah Pak Yudi sampaikan dalam kompetensi dasar dan tujuan tadi. Kita akan belajar tentang teks berita, menganalisis mengidentifikasi teks berita, menganalisis kemudian menyimpulkannya. Ya, itu tadi bentuk berita yang ditayangkan dalam media elektronik semacam itu. Itu kalau ditampilkan dalam media cetak pasti bentuknya tulisan ya. Kalau media cetak untuk menampilkan berita apa yuk? Koran Pak. Pak. Koran, Pak. Iya betul. Koran iya betul. Koran ya. Namun peredaran koran yang dicetak sekarang sudah tidak begitu masif ya, karena tergantikan oleh media elektronik. Iya betul sekali. Oke. Baik, anak-anak, sekarang kita lebih masuk ke materi yang lebih dalam ya. Nah, kalau tadi kalian sudah menyimak tayangan berupa berita, sekarang Pak Ide akan menampilkan video pembelajaran yang akan kalian gunakan nantinya untuk menganalisis unsur-unsur berita serta menyimpulkannya. Maka dari video pembelajaran yang akan Pak Yudi tayangkan, silahkan disimak baik-baik. Nanti akan ada tagihan dalam kelompok. Setelah menyimak video ini, nanti Pak Yudi akan membagi kalian dalam kelompok. Nah, kalian akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang pertama. Nah, dari itu silakan anak-anak perhatikan dengan
baik video yang akan Pak Yudi tampilkan saat ini. Sebentar. Baik, silakan diperhatikan. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Pak Yudi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Apa saja yang akan kita pelajari? Mari kita mulai. Yang pertama kita akan memahami terlebih dahulu apa itu berita. Berita adalah informasi terkini tentang suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi, disampaikan dari mulut ke mulut atau lewat media, entah itu media massa atau elektronik. Baik, kita lanjutkan ke karakteristik berita. Karakteristik berita atau ciri-ciri sebuah berita, yang pertama faktual, yaitu mengandung fakta. Yang kedua aktual, peristiwanya belum lama terjadi. Yang ketiga bisa diterima masyarakat, artinya peristiwa itu penting untuk diketahui masyarakat. Yang keempat, jelas dan menarik. Penggunaan bahasa, pemilihan kata yang digunakan untuk menulis berita itu membuat beritanya menjadi jelas dan menarik pembaca. Yang kelima, mudah dimengerti. Pemilihan katanya tidak mengandung makna ambigu. Dan yang keenam, perlu disampaikan segera. Karena peristiwanya penting, maka peristiwa itu perlu disampaikan segera melalui berita. Setelah kita mengetahui ciri-ciri berita, kita lanjutkan ke unsur-unsur berita. Sebuah berita akan menjadi menarik jika ditulis dengan unsur-unsur yang lengkap. Apa itu unsur berita? Unsur berita adalah bagian-bagian informasi yang ada di dalam sebuah berita berupa fakta ataupun data. Berikut penjelasannya. Unsur-unsur berita itu adalah jawaban dari kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jawaban ini jika dirangkaikan akan menjadi sebuah berita yang baik. Dari unsur berita ini, kita akan membuat sebuah kesimpulan. Langkah-langkah menyimpulkan isi berita. Yang pertama, menyimak berita tersebut dengan seksama, baik mendengarkan ataupun membaca. Yang kedua, menentukan topik utama berita tersebut. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok dari isi berita tersebut menggunakan unsur 5W1H yang tadi sudah kita bahas. Yang keempat, menyusun pokok-pokok berita menjadi bentuk kalimat berita. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan dalam bentuk paragraf dari pokok-pokok berita tadi. Demikian anak-anak hebat, materi kita hari ini semoga bisa dipahami dengan baik. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Iya, anak-anak, sudah Iya, Pak. tayangkan video pembelajaran tentang mengidentifikasi teks berita, analisis unsur, dan membuat kesimpulan. Adakah di antara kalian yang mungkin belum jelas dan mau bertanya? Silahkan kalau ada. Jelas, Bapak. Cukup jelas ya? Baik, Jelas. kalau Jelas, Pak. sudah jelas tentang video pembelajaran tadi, maka Pak Yudi sekarang akan membentuk kalian, mengelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Ini sudah Pak Yudi buat kelompoknya, jadi silahkan didengarkan, nanti kalian akan bekerja di dalam kelompok tersebut. Kelompok pertama. Aduh, Pak. Mau istirahat ini, Pak. Oh ya? Masih lama ya, Bud ya? Baru Iya, saja Pak, mulai masih kayaknya. lama. Iya. 5 menit lagi, Pak. Oh, Oke. ya. Jadi kamu salah baca jadwal kali. Ya, Tadi kamu ngantuk mesti, Bud. konsen-konsen. Dia nggak mau belajar, Baik, Pak. oke, kita lanjutkan aja ya. Baik, ayo beri konsentrasi. Kelompok yang pertama nanti akan ada Siwa, Sri Fitriah, dan Umi Anuriski. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua nanti ada Sieh dan Weni. Kelompok ketiga ada Mulyana dan Jenny. Dan kelompok keempat ada Leni, ada Budi, dan ada Peris. Baik, anak-anak, sesuai yang sudah saya sebutkan tadi, silahkan kalian masuk ke dalam kelompok tersebut
Baru setelah itu nanti akan Pak Yudi bagikan LKPD untuk setiap kelompok. LKPD yang akan Pak Yudi bagikan ini nanti bisa kalian akses melalui Google Form yang linknya sudah Pak Yudi bagikan melalui WhatsApp grup kelas kita. Oke ya? Oke, silakan. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3, dan ini untuk kelompok 4. Oke, silakan dicermati LKPD yang sudah Pak Yudi bagikan. Baik, Di situ Pak. ada beberapa pertanyaan, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut dari pemahaman kalian akan video pembelajaran yang Pak Yudi tayangkan tadi. Oke, silakan. Pertanyaannya nggak usah ditulis ulang ya Pak ya? Nggak usah. Kelamaan nanti. Cukup kalian tuliskan jawabannya saja. Nanti dalam kerja kelompok itu cukup satu jawaban, tetapi yang di-upload dalam Google Form nanti masing-masing bisa menuliskan. Yang penting identitas kelompoknya jelas ya, jangan sampai keliru. Ya, Siwa, kita satu kelompok kan, Siwa? Ya. Siwa kan kita satu kelompok nih, kamu cari yang posisi ini ya, yang what, saya yang why. Oke, Pak Budi yang how, Pak Budi. Kita bagi kelompok nih, biar cepet nih. Siap. Ya. Yuk. Oke. Ya. Oke, udah selesai, Pak? Udah selesai. Iya, Pak. 5 Apakah menit yang kita. belum? Gampang tugasnya. Kita kan pembagian tugas dengan baik, Pak. Kami sudah Sombong ngerti dengan amat videonya. gitu Kita ya. pinter-pinter, Pak. Oke, Makanya udah baiklah. selesai. Iya, emang Video kalian itu pembelajarannya anak menarik, Pak. Jadi kami keren. paham. Iyalah, itu dibuat dalam waktu semalaman itu seperti Bandung Bondowoso itu ya, membuat 1000 candi itu. Sabar, Pak. Ya, zaman dulu aja. Kita bangun tadi Iya. bubur, ah. Baik, itu nanti akan saya koreksi jawabannya. Yang pasti Pak Yudi mau menanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan unsur-unsur berita tadi. Tadi si Leni semangat sekali menjawabnya, pasti ini tahu Semangat, bener ini. Pak. Iya, Iya. pasti tahu bener ini. Ketua kelas semangat sekali ya. Yuk, Iya, kita Pak. coba kita dengarkan. Tadi ada 6 unsur berita. Apa saja yang terdapat dalam 6 unsur berita itu tadi, Len? Ya, yang pertama itu Pak, seperti Bapak ajarkan adik Simba, apakah, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Saya Pak Betul bisa sekali. menjawab pertanyaan yang siapa Pak, siapa yang diberitakan di dalam berita tersebut, yaitu Jaya Toha sebagai Ketua BPBD menginformasikan bahwa hujan deras yang disertai angin kencang di Bogor hari Selasa membuat pohon timbang dan sebagainya, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini sangat memperhatikan ya, murid Ya, yang ranking 1, Pak. hebat. Oh, gitu. Keren ya. Oke, nanti Ya, Pak. tak Terima kasih kasih, Pak, iya. rewardnya. rewardnya selain itu nanti tak kasih 1 permen ya. Cukup ya. Oke, Pak. Iya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak Bagus, nanti Pak. giginya ngomong. Baik, anak-anak, saya rasa cukup terwakilkan ya oleh Leni tadi jawaban kalian. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu menganalisis unsur-unsur berita. Nah, kalau tadi kalian sudah bekerja secara kelompok, saya menyimpulkan bahwa kalian sudah ngerti cara menganalisis berita. Maka dari itu, Pak Yudi akan membagikan LKPD yang kedua. LKPD kedua ini nanti kalian kerjakan secara individu. Nah, yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan adalah analisis unsur berita sampai pada membuat kesimpulannya. Ya, seperti tadi yang sudah Pak Yudi tampilkan, analisis unsur berita itu dengan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan adik Simba tadi. Jawaban itu nanti kalian rangkaikan menjadi sebuah kesimpulan. Baik, ini akan saya bagikan satu persatu LKPD-nya. Silahkan kembali lagi dulu ya, kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke. Iya, Pak. Sudah, Kurang Pak. 2 menit istirahat Pak ini Pak. Iya, maka kita harus cepat ya Iya, Pak. mengerjakannya ya. Baik. Oke. Silahkan LKPD yang sudah saya bagikan kalian kerjakan. Sudah, Pak. Sedang kami kerjakan. Selesai, Oh, Pak. ya. Selesai. Sudah Oke, selesai, Pak. adakah yang mengalami kesulitan? Oh, Tidak ada, Pak. Tidak ada, Tidak Pak. ada. Murid-murid yang hebat ini ya. Kalau muridnya seperti ini, wah gurunya enak sekali ini. Mengajar sebulan nggak terasa, tiba-tiba gajian gitu ya. Oke, baik. Apakah benar kalian bisa menjawab itu dengan benar? Jangan-jangan kalian hanya asal-asalan jawabnya. Coba
Saya pengen tahu jawaban dari Jenny. Pertanyaan nomor 1 berkaitan dengan identifikasi berita. Apa Jen jawabanmu, Jen? Ayo. Kalau dari saya itu tentang bencana hujan deras dan dampaknya, Pak. Bagus, Iya, jawabannya benar. keren. Sama Jawabanmu Pak, juga itu ya, sama Len? jawabannya. Jawabannya Oh, betul. adakah yang berbeda dengan jawabannya Jenny? Sama, Sama, Pak. Pak. Sama, ya. sama kita, Oke, Pak. hebat. Sama. Keren, Sama. keren kalian. Keren sekali. Iya, betul jawabannya itu. Kemudian pertanyaan berikutnya saya berikan kepada siapa ya ini ya? Yang kelihatan dari tadi belum aktif siapa ya? Nggak ada sih aktif semua ya. Tapi Siwa, ini Pak, saya mau Siwa. tanya. Oh ya, oke. Siwa aja lah. Ayo, Pak, Siwa. Ayo, Aku biar deg-degan. kelihatan. Oke, silakan kamu jawab pertanyaan yang kedua. Analisis unsur-unsur beritamu seperti apa, Siwa? Kalau menurut saya nih Pak, unsur-unsur berita apa? Itu jawabannya dampak tumbangnya pohon. Di mana? Di Kota Bogor. Kapan? Iya, Selasa. betul. Siapa? Jaya Toha. Mengapa hujan deras disertai angin kencang? Iya. Bagaimana angin kencangnya membuat pohon tumbang, Pak? Wah, Betul kan, betul Pak? sekali. Siwa. Iya, ternyata diem tapi mengerjakan dan betul semua ya. Keren Iya. ini memang. Siwa ranking Kamu, 2, Pak. oh Iya, gitu. betul. Umi ranking berapa nih? Ranking 3, Pak. Pak. Oh dia ranking Terakhir, 3. Pak. Iya, Iya. siap, Pak. Yang terakhir, Oke, Pak, nggak menyimpulkan, apa-apa. Pak. Saya, Pak, Iya. menyimpulkan, Pak. Oh, oke. Ya oke, ini yang Ya, jadi paling kesimpulan dari berita itu, Pak, Jaya Toha mengatakan, menginformasikan bahwa hujan deras itu disertai angin kencang terjadi akibat pohon tumbang, Pak, sehingga menimpa bis dan rumah warga. Begitu, Pak, oke, kesimpulannya. iya. Kesimpulannya Leni, oke, saya tampung dulu. Kira-kira adakah yang mau memberikan tanggapan berkaitan dengan kesimpulan akhir dalam kegiatan pembelajaran menyimpulkan berita yang dibuat oleh Leni tadi? Adakah yang kurang pas kira-kira Sama, Pak. dari kesimpulan? Sama, Sama. Pak. Mirip-mirip begitu ya? Ya, Mirip-mirip semua ya? Pak, sama, Iya, Pak. Mirip, oke, Teksnya oke. sama, Pak. Oke lah kalau begitu. Baik, semuanya saya acungi jempol atas keberhasilan kalian dalam mengikuti Yeay. pembelajaran ini. Semangat kalian memang luar biasa hari ini ya. Pak Yudi aja ini tadi malam bergadang untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk kalian. Yang bayangan Pak Yudi tadi malam itu, wah besok pasti ngantuk. Ternyata hari ini Pak Yudi tidak ngantuk karena kalian semangat ya. Baik, Semangat, Pak. anak-anak, ternyata kita sudah di penghujung waktu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian memang luar biasa. Semua yang Pak Yudi sampaikan bisa kalian kuasai dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD juga bisa kalian jawab dengan baik. Bahkan betul keaktifan kalian luar biasa untuk kalian. Oke, anak-anak, untuk kegiatan hari ini, kira-kira perasaan kalian bagaimana? Senang? Bahagia, senang. Senang, Pak. Senang Dan kami banget. sangat paham. Iya, oke. Kenapa kok kalian bahagia? Karena apa? Karena- Kalau dikaji. Karena kita bisa tahu, Pak, ternyata rumus unsur berita itu adiksi, Mbak. Oke, sebelumnya Mudah belum ya tahu ya. menghafalnya. Belum, Iya, Pak. oke. Baik, anak-anak, saya rasa pertemuan kita saya cukupkan. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, tolong diingat. Kalian kan sudah bisa menganalisis. Berarti besok kita akan membuat berita. Siapa tahu nanti kalian menjadi seorang wartawan. Bisa keliling dunia, ya kan? Gratis Iya, pula. Pak. Iya, oke. Baik, itu saja yang perlu Pak Yudi sampaikan. Mohon disiapkan untuk pembelajaran pada hari berikutnya. Kita akan belajar bahasa Indonesia lagi hari apa? Hari Hari Rabu, Senin. Pak. Oh, hari Senin. Oh iya. Oh Oh, hari iya, Jumat. Senin. Hari Jumat Lupa ternyata saya. tanggal merah ya. Oh iya, Pak Yudi Iya, lupa. Pak. Aduh, banyakan pikiran ini. Baik. Oke. Lapar, Pak, lapar. Iya, oke. Bapak Oke, kebanyakan Pak. Ada lagi curcol. Babel. Pak. Oke. Oke. Yuk Istirahat, Pak. kita tutup dengan doa. Karena tadi kita sudah membuka dengan doa, kita tutup pula dengan berdoa. Tolong, Umi, kamu tutup dengan doa ya. Ya, silakan. Ya, teman-teman, kita berdoa ya. Selesai, Pak. Selesai. Oke, terima kasih semua. Salam sehat, jaga kesehatan. Ya, terima kasih ya Pak Yudi. Bye-bye. Terima Ya. kasih, Pak. Bye-bye. Terima kasih, Pak Yudi. Iya. Oke. Oke, Terima Bapak Ibu, kasih, Pak Yudi, sudah untuk selesai. per-teaching-nya. Dari Sudah saya, sangat terima baik, Pak kasih Yudi. untuk kesempatan.